Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini ditemani oleh saya, Kak Rojali. Kita akan bahas soal SNBT UTBK, yaitu penalaran umum. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Let's go! Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Suatu turnamen olahraga dilaksanakan selama seminggu. Jumlah penonton turnamen olahraga tersebut dari hari ketiga sampai dengan hari ketujuh berturut-turut adalah 66, 73, 70, 77, dan 74. Jika jumlah penonton turnamen olahraga tersebut bersifat konstan sejak hari pertama, jumlah penonton turnamen olahraga di hari pertama adalah... Ini adalah soal pola bilangan yang bersifat konstan. Kita tinggal cek aja polanya seperti apa dengan kita tulis dulu polanya ya. Pertama 66, lalu 73, 70, 77, dan 74. Dikatakan bahwa ini adalah hari ke-3 sampai hari ke-7. Kita cek dari 66 ke 73 nih, ini nambah berapa? Ya, ini nambah 7 ya. Sekarang kita cek dari 73 ke 70. Nah, ini turun ya. Berarti dikurang 3. Selanjutnya, dari 70 ke 77 ditambah 7. 77 ke 74 ini berkurang 3. Ya, jadi ini pola hari ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Yang ditanya itu adalah pola atau jumlah penonton di hari pertama. Nah, berarti kita tinggal hitung mundur saja ya ke sini. Ya, jadi polanya ada kalau dari kanan min 3 plus 7, min 3 plus 7. Berarti sekarang berapa nih dikurangin 3 hasilnya 66? Ya, jawabannya 69. Ini untuk hari kedua. Nah, bagaimana dengan hari pertama? Hari pertama berarti kalau ini plus 7, berarti kita cari nih berapa yang kalau ditambah 7 hasilnya 69. Atau 69 langsung aja dikurang 7. 69 dikurang 7 hasilnya adalah 62. Berarti untuk hari pertama jumlah penontonnya adalah 62. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah A. Sekarang kita akan bahas soal nomor 2. Di koloni Mars pada tahun 2100, oksigen, air, dan makanan diproduksi dengan rasio 5:4:3 untuk mendukung kehidupan. Jika persediaan oksigen yang digunakan dalam sehari adalah 50 liter, berapa liter makanan yang dibutuhkan? Ini adalah soal yang sangat mudah karena petunjuknya sudah ada di teks ya. Diketahui bahwa persediaan oksigen ini adalah 50 liter. Sementara kita lihat nih, rasio oksigen di soal ini adalah, yang pertama nih ya, ini ada oksigen itu 5. Ya. Caranya gimana? Caranya kita cek dari 5, ini angka rasio ya, menjadi 50, itu dikali berapa? Dikali 10. Ini untuk oksigen. Nah, yang ditanya itu kan makanan ya. Makanan adalah rasio yang ketiga nih ya, setelah air. Dan ini dengan angka perbandingan 3. Ini untuk makanan. Sehingga untuk mengetahui jumlah makanan yang dibutuhkan, itu sama dengan yang di sampingnya tadi. Tinggal dikali 10. Kalau 5 dikali 10, 50. 3 dikali 10 berarti 30. Nah, kita cek mana jawaban yang menyatakan 30 liter. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3. Bilangan yang paling mendekati hasil pengurangan 7,79 dikurang 87% adalah, kita lihat ini ada pilihannya A, B, C, D, E berupa bilangan pecahan campuran.
Ini ada beberapa cara untuk mengetahui jawabannya, tetapi untuk soal kali ini saya akan menggunakan cara mencari jumlah desimalnya, atau mencari hasil desimal sesuai dengan pengurangan tersebut. Sekarang kita cek 7,79 dikurang 87%. Kita tinggal ubah 87% ini menjadi angka desimal. 87% itu kan sama saja 87/100 ya. Kalau ada angka 87/100, berarti cara mengubahnya menjadi desimal adalah pertama kita coret angka 0, 1 ya yang ada di sini, sehingga komanya kita taruh sini. Lalu 0 yang kedua kita coret, komanya pindah ke sini. Jadilah 0,87. Berarti 87% itu sama saja dengan 0,87. Ini kita kurangin. 9 dikurang 7 hasilnya 2. 7 dikurang 8, nggak bisa, kita pinjam 1 ya dari sini, ini sisa 6, ini jadi 17 ya. 17 dikurang 8 hasilnya 9, 6 dikurang 0 hasilnya 6. Sehingga 7,79 dikurang 87% adalah 6,92. Nah, sekarang kita lihat nih pilihan A, B, C, D, E, mana yang paling mendekati. Pertama, pilihan A. 6,57. Ini langsung aja kita bikin jadi bentuk desimal. Caranya gimana? Caranya lihat angka di depannya 6, berarti ini akan menjadi 6, sekian. Sekiannya berapa? Ini ya, dari 5/7. Kita cek nih, 5/7. 5/7 kan nggak bisa ya. Sehingga kita jadikan ini 50. 50/7 atau 50 dibagi 7. Cari angka berapa ya? 7 kali berapa nih? Kan bawahnya 7 ya. 7 kali berapa yang mendekati 50? 7 kali 7 ya. 7 kali 7 kan hasilnya 49. Jadi, karena ini perkalian 7, 7 kali 7 hasilnya 49, berarti ini 6,7. Gitu. Berapa tadi? 7 kali 7 kan 49. Nah, kita lihat jarak antara 49 dan 50 itu adalah 1. Sehingga, nggak bisa ya. 1 dibagi 7 kan nggak bisa. Nih. Sisanya 1 dari 49 ke 50, jadi 1/7. Karena nggak bisa, tambahin aja 0 di sini. Jadi 10/7. 10/7 hasilnya 1. Jadi 5/7 hasilnya adalah 6,71. Kita cek pilihan B. 6, 1/8. Berarti ini 6 ya. Ini langsung aja kita jadiin 10. 10 dibagi 8 hasilnya 1 ya. 10 bagi 8 hasilnya 1. Lalu sisa 2 ya. Oke. Dari 2 bagi 8 kan nggak bisa. Kita jadiin 20 aja. Jadi 20 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Ini untuk pilihan B. Jadi 6,12. Untuk pilihan C berarti ini 6, tambahin 0 di sini. Jadinya 50. 50/9. 50 dibagi 9 hasilnya adalah 5. Ya, karena 9 kali 5 kan 45 ya, mendekati 50. Oke, 50 bagi 9 hasilnya 5, sisa 5. Sisa dari mana? 5 ini dari perkalian tadi. 9 kali 5, 45. Jarak 45 dengan 50 adalah 5. Nah, ini kita bagi lagi dengan 9. 5 bagi 9 nggak bisa, jadinya 50/9. Itu hasilnya 5. Lalu langsung untuk D, 7. 7, sekian. Kita cek sekiannya menjadi 70. 70 dibagi 9, hasilnya berapa nih? 9 kali berapa yang mendekati 70? Itu hasilnya adalah 7 ya. Karena kan 9 kali 7 itu 63, itu mendekati dengan 70. Nah, kita cek, karena tadi 63, jaraknya dengan 70 itu adalah 7 ya. Oke. Nah, 7 ini kita bagi 9 lagi nih. Jadinya 70 bagi 9. Hasilnya adalah 7,77. Dan untuk yang pilihan E, 7, 1/10 berarti tambahin aja 0 di sini 1. Jadinya 10/10 ya. 10/10 hasilnya 1. Oke. Nah, sini udah dapat nih ya setiap pilihan A, B, C, D, E angka desimalnya, dan kita cari mana yang paling mendekati dengan 6,92. Antara E nih 7,71 dekat dengan 692 atau A. Ini juga dekat. Gitu. Tapi kalau kita perhatikan antara 6,71 dengan 7,1 itu lebih dekat yang E. Sehingga untuk soal ini jawaban yang tepat adalah E.
1/10. Sekarang kita akan bahas soal nomor 4. Diagram garis tersebut menunjukkan data usaha dagang. Berdasarkan data dalam diagram tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan neraca keuangan hasil dagang pecah belah pada tahun 2024? Ini adalah tipe soal prediksi, di mana kita harus memprediksi data berikutnya berdasarkan diagram. Kalau kita perhatikan, diagram ini memiliki tahun dari 2018 sampai dengan tahun 2023. Lihat ya, datanya hanya sampai 2023. Sementara di 2024 ini masih kosong. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui atau memprediksi neraca dagang pada tahun 2024? Cara cepatnya adalah lihat gambar ya antara yang oranye dan yang biru ini ya, antara modal dan hasil, mana yang konsisten naik atau konsisten turun. Jangan pilih diagram yang naik turun. Kalau kita lihat diagram yang warna biru ini, yang modal ini ya, warna biru, ini cenderung naik ya dari tahun ke tahun. Sementara yang warna oranye ya atau hasil, diagram hasil itu pernah naik dan pernah turun, naik turun. Nah, dengan demikian kita fokus ke yang naik terus ya, yaitu modal. Jadinya cara ngambil kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah modalnya akan naik di tahun 2024. Atau modal di tahun 2024 akan lebih besar daripada tahun sebelumnya. Tinggal kita cari nih pilihan A, B, C, D, E, mana yang sesuai. A. Usaha dagang pecah belah mengalami kerugian. Ini kurang tepat ya, karena harusnya modalnya yang naik, bukan rugi. B. Besarnya kerugian sama dengan tahun sebelumnya. Ini juga tidak ada di grafik. C. Usaha dagang pecah belah akan ditutup. Wah, ini lebih jauh lagi ya. Ini salah yang C. D. Hasil usaha akan meningkat. Ini kalau kita lihat hasil yang warna oranye, naik turun, jadi tidak bisa diprediksi. Lalu pilihan E, pedagang akan menambah modal usaha. Nah, ini sesuai dengan gambaran grafiknya ya, bahwa modalnya akan bertambah. Sehingga untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang E. Sekarang kita akan bahas soal nomor 5. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun kota karena stasiun kota sepi penumpang. Biasanya, jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah simpulan yang benar? Nah, kita lihat ya, di teks ini dinyatakan bahwa saat ini stasiun kotanya tidak ramai ya, atau sepi. Ya, karena stasiun kota sedang sepi. Kenapa bisa sepi? Karena di teks ini juga dinyatakan, jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai. Artinya, ketika dia jam kantor selesai, stasiun kota ramai. Kalau misalnya stasiun kota sepi, berarti ini bukan jam pulang kantor ya. Nah, kita cek nih, mana yang menyatakan hal tersebut. A. Saat ini waktunya jam kantor selesai. Yang A ini salah, karena harusnya kalau jam kantor selesai, stasiun kotanya ramai. Sedangkan di sini sepi. B. Saat ini stasiun kota ramai oleh penumpang. Ini juga jelas salah ya, karena dari kalimat pertama udah dikatakan bahwa saat ini stasiun kotanya sepi. Yang C. Saat ini bukan waktunya jam kantor selesai. Nah, ini masuk akal nih pilihan C. Kenapa bukan waktunya jam kantor selesai? Karena sepi, gitu. Kalau yang D, saat ini stasiun kota ramai dengan pedagang asongan, ini udah jelas salah, karena jelas-jelas tadi hanya ada beberapa penjual asongan. Pilihan E, saat ini banyak penumpang kereta di stasiun kota, ini juga jelas salah, karena saat ini stasiun kotanya sedang sepi. Dengan demikian, untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 6. Siswa X menjuarai Olimpiade Matematika berkat dukungan keluarga dan dorongan dalam dirinya.
Adanya dorongan dalam diri terlihat dari pengurangan waktu bermain dan intensitas mengikuti bimbingan di luar kelas. Selain itu, dukungan keluarga menyebabkan siswa lebih percaya diri, yang ditujukan oleh sikapnya yang tenang saat menghadapi lomba dan optimis saat mengikuti kejuaraan. Jika siswa X merasa optimis saat mengikuti kejuaraan, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Nah, karena di teks ini dinyatakan bahwa jika siswa X merasa optimis saat mengikuti kejuaraan, berarti tinggal kita cek mana pernyataan yang menyatakan atau yang menyebabkan siswa X merasa optimis. Nah, ini ada di kalimat sebelumnya ya, di bagian ini. Ya, kalimat lengkapnya adalah, selain itu, dukungan keluarga menyebabkan siswa lebih percaya diri yang ditunjukkan oleh sikapnya yang tenang saat menghadapi lomba dan optimis saat mengikuti kejuaraan. Berarti, jika saat ini optimis, penyebabnya adalah dukungan keluarga. Tinggal kita cek mana pilihan yang menyatakan bahwa siswa X ini didukung oleh keluarganya. A. Keluarganya memberikan dukungan penuh kepada siswa tersebut. Nah, ini bisa jadi jawabannya nih. Karena memang penyebab siswa X itu optimis adalah dukungan dari keluarga. Kita cek pilihan B, C, D, E. B. Siswa tersebut secara konsisten mengurangi waktu bermainnya. Di teks ini memang disebutin ya bahwa si siswa X ini mengurangi waktu bermain, tapi penyebabnya itu adalah dorongan dalam diri, bukan dukungan dari keluarga. Jadi pilihan B kurang tepat. Pilihan C, siswa X memiliki dorongan yang sangat kuat untuk menjadi juara. Ini juga salah karena bukan dukungan keluarga. Lanjut, yang D, siswa tersebut mengikuti bimbingan belajar dengan konsentrasi yang tinggi. Ini juga kurang tepat karena bukan menyatakan dukungan keluarga. Pilihan E, siswa tersebut sering menjuarai perlombaan Olimpiade Matematika. Ini juga kurang tepat ya, karena tidak menyatakan dukungan keluarga. Dengan demikian, untuk soal nomor ini, jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 7. Taman bermain yang selalu ramai dihibahkan kepada warga setempat untuk dikelola guna menambah pemasukan bagi warga. Setelah dikelola selama 1 tahun, jumlah pengunjung menurun dan banyak penjual makanan ringan yang tutup. Manakah pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Kalau kita lihat, taman bermain ini sebelumnya selalu ramai ya. Taman bermain yang selalu ramai. Ini kemudian menjadi sepi. Setelah apa? Setelah dikelola oleh warga gitu, selama 1 tahun. Berarti penyebab si tamannya ini menjadi sepi atau pengunjungnya menurun itu adalah karena dikelola oleh warga. Nah, kita cek pilihan A, B, C, D, E mana yang tepat. A. Warga setempat tidak melakukan penggantian fasilitas bermain yang sudah rusak. Ini bisa jadi, kita tandain dulu. B. Setelah dikelola warga, tidak dilakukan perbaikan layanan pada taman bermain. Ini juga bisa jadi, ya, karena menyatakan hal yang negatif. Perbedaannya adalah pilihan B, ada pernyataan setelah dikelola oleh warga. Ini sesuai dengan kalimat yang ada di teks setelah dikelola oleh warga. Gitu ya. Lanjut pilihan C, taman bermain sering digunakan untuk kegiatan lain yang dapat merusak fasilitas. Pilihan C sebenarnya juga sesuatu yang negatif ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan pilihan B masih lebih kuat karena ada pernyataan setelah dikelola warga tidak dilakukan perbaikan. Nanti akibatnya para pengunjungnya menjadi turun. Lanjut yang D, pada awal warga mengelola taman tersebut, taman bermain dirawat secara berkala. Ini harusnya positif ya, ternyata di teksnya malah negatif. Berarti pilihan D itu tidak tepat karena bertentangan dengan teks. Pilihan E, taman tersebut tidak pernah mendapatkan pengarahan dari Dinas Pariwisata setempat. Ini tidak relevan karena membahas Dinas Pariwisata yang tidak ada kaitannya dengan teks. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira kita akan bahas soal apa lagi ya? Tinggal kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.
Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih